Good afternoon, everybody. So let me continue our study for English material. Let me give you information to a grade of junior high school that study in Primagama. Now we will continue our study about conjunction. Okay, everybody know about conjunction. I think you have learned before in your classes maybe. So now we will only review or maybe just like add your knowledge about conjunction. Okay, let me give you information about what we will discuss today. So there are 3 points we have to study in the sections. So the first is it about definition, and the second is about the types, and the last is about the example in sentence. Okay, when you want to study about conjunction, so you have to learn about the the words that conjunct or that combine one sentence with the other sentence, or maybe one word with the other word. It's like that. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang conjunction. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya adalah kata hubung. Jadi kata hubung sendiri itu ada beberapa macam, nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan membahas dari topiknya yaitu tentang definisi, kemudian tipe atau jenis-jenisnya, dan juga contoh kalimat-kalimatnya. Oke, langsung saja kita mulai dari definition of conjunction. Oke, jadi untuk definisi conjunction sendiri kalau di dalam bahasa Inggris based on the literature books, so it is about conjunction is a word also called a connective. Jadi such as, and, because, but, and etc. They are used to connect phrases, clauses, and sentences. Jadi conjunction sendiri atau kata hubung itu adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan frase. Frase itu adalah gabungan antara satu kata dengan kata lain. Kemudian klausa. Klausa itu gabungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan juga kalimat sendiri. Kalau klausa itu ada dependent clause sama independent clause. Jadi klausa itu anak kalimat. Kalau kalimat sendiri itu adalah independent clause. Jadi beda. Klausa itu dependent clause, kalau kalimat atau sentence itu independent clause. Kalau untuk klausa nanti kita akan bahas di lain waktu. Kita fokus pada conjunction atau kata penghubungnya terlebih dahulu. Baik, itu untuk penjelasannya. Jadi nanti bisa dibaca untuk penjelasannya. Jadi konjungsi adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, atau kalimat. Kemudian the second point we have to study about types of conjunction. Jadi yang kedua kita akan belajar tentang jenis-jenis konjungsi atau kata hubung. Konjungsi sendiri itu ada beberapa macam. Yang familiar atau yang biasanya kita pelajari itu ada 4. Yang pertama ada coordinate conjunction, kemudian yang kedua ada subordinate conjunction, kemudian ada correlative conjunction, dan yang terakhir ada adverbial conjunction. Sebenarnya adverbial conjunctive, tapi di sini untuk agar lebih mudahnya saya ganti dengan adverbial conjunction, sama saja artinya. Kemudian untuk penjelasannya kita akan perbesar. Oke, jadi yang pertama yaitu coordinate conjunction. Jadi coordinate conjunction sendiri itu adalah kata hubung yang menghubungkan item yang setara atau sama di dalam kalimat. Jadi misalnya ada kata benda dengan kata benda, atau misalnya kata kerja verb ing dengan kata kerja verb ing. Nanti untuk contohnya akan kita lihat perbedaan antara satu conjunction dengan conjunction lain berdasarkan contohnya. Tapi untuk penjelasannya itemnya harus sama. Jadi misalnya saya suka menggambar dan memancing. Jadi misalnya kita menggunakan coordinate conjunction berupa and.
yaitu yang kedua. Jadi di sini ada for and not but or yet and so. Nah, kita menggunakan yang kedua yaitu yang and yang artinya dan ya. Misalnya I like drawing and fishing misalnya. Jadi antara drawing and fishing itu posisinya sama. Drawing itu menggambar menggunakan present participle sebagai gerund, kata kerja yang digunakan sebagai kata benda, menggambar. Kemudian dengan fishing juga menggunakan present participle yaitu gerund yang difungsikan sebagai kata benda. Jadi antara drawing dan fishing ini posisinya sama. Jadi itu fungsi dari coordinate conjunction. Baik, kemudian kita lanjut ke subordinate conjunction. Jadi subordinate conjunction itu adalah kata hubung yang menghubungkan dependent clause dengan main clause. Contoh after, although, as, and extra. Jadi kalau subordinate ini fungsinya menghubungkan, yaitu biasanya digunakan untuk kompleks sentence atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat majmu'. Jadi ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Tapi untuk pembahasannya nanti akan kita bahas di lain waktu. Yang penting sudah tahu terlebih dahulu penggunaannya. Kemudian contohnya ada after, although, as, and extra. Nanti untuk contohnya kita akan bahas. Baik, kemudian lanjut untuk jenis conjunction yang ketiga yaitu correlative conjunction. Correlative conjunction itu adalah biasanya konjungsi yang berpasangan dengan kata lain yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frase atau klausa. Contohnya misalnya both bla 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 and, kemudian not only bla 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 but also, dan ini sudah menjadi paten ya. Jadi tidak boleh diganti. Misalnya both biasanya diikuti dengan kata and, kemudian not only itu harus diikuti dengan but also, kemudian not diikuti dengan but, atau either or, neither or, whether or, as, bla 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 as, is like that. Jadi nggak boleh diganti. Ini sudah paten dari sana. Baik, untuk contohnya nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat atau number 4 is adverbial conjunction atau adverbial conjunctive. Jadi adverbial conjunction itu adalah kata hubung yang digunakan untuk membuat hubungan yang kompleks antara gagasan atau ide dalam suatu paragraf. Jadi biasanya ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan misalnya kalimat ide pokok dengan kalimat-kalimat penjelas di bawahnya, atau menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, untuk contohnya misalnya however, moreover, nevertheless, consequently, kemudian as a result, and extra. Nanti untuk penjelasannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja untuk cepat, yaitu kita langsung masuk ke example in sentence atau contoh di dalam kalimatnya. Baik, untuk contoh di dalam kalimatnya yang pertama adalah coordinate conjunction. Jadi coordinate conjunction ada for, kemudian and, ada nor. Untuk lebih gampang mengingatnya, kita bisa menggunakan kata misalnya fun boys. Jadi F-nya for, A-nya and, kemudian N-nya nor, kemudian B-nya but, kemudian O-nya or, kemudian Y-nya yet, kemudian S-nya so, is like that. Oke, kemudian kita ambil satu untuk contoh. The example is I love drawing and fishing. Jadi saya sudah berikan contohnya, misalnya saya suka menggambar dan memancing. Jadi antara drawing and fishing ini sebenarnya kan I love drawing and I love fishing. Jadi sama-sama. Jadi kalau misalnya drawing dihubungkan dengan kata conjunction and, itu belakangnya harus fishing. Nggak boleh misalnya fishnya diganti fish, ed, fished, atau fishes and the other. Jadi kalau misalnya yang pertama menggunakan verb ing drawing atau present participle drawing ini, jadi yang belakang juga harus menggunakan present participle fishing, is like that. Oke, kemudian yang kedua subordinate conjunction, misalnya she gets good score because she studied last night. Ini adalah contoh dari subordinate conjunction. Jadi tidak sama. Jadi antara kalimat yang pertama misalnya she gets good score because she studied last night. Jadi ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Yang anak kalimatnya adalah because she studied
last night. Jadi kalau misalnya kita hilangkan yang she gets good score, itu tidak akan berarti untuk kalimat because she studied last night. Jadi artinya misalnya because she studied last night artinya karena dia belajar tadi malam. Nah, ketika kita bilang seperti itu, orang yang kita ajak bicara itu tidak akan paham. Nah, maka membutuhkan reason atau membutuhkan, ini namanya adalah cause and effect, membutuhkan efeknya, yaitu she gets a good score, it's like that. Jadi dia mendapatkan nilai bagus karena dia belajar tadi malam. Jadi misalnya kita hilangkan untuk anak kalimatnya saja, because she studied last night-nya kita hilangkan. Jadi tinggal she gets good score, itu sudah memahamkan. She gets good score, dia mendapatkan nilai bagus. Dari orang yang kita ajak bicara itu sudah paham. Jadi intinya kalau di dalam kalimat majmu' atau complex sentence itu ada induk kalimat dan anak kalimat. It is like that. Oke, kemudian number 3. The example of correlative conjunction adalah both Lia and Anna, they are good students. Jadi ada conjunction both kemudian diikuti dengan and. Jadi ini sudah paten, nggak boleh diganti. Jadi antara both dan and itu sudah paten. Misalnya kita ingin ganti both Lia but Anna, itu nggak mungkin karena itu sudah sesuai dengan konteks artinya. Misalnya both Lia and Anna, they are good student. Jadi keduanya, Lia dan Ana, mereka adalah murid yang baik. It is like that. Oke, itu untuk contoh dari correlative conjunction. Kemudian yang terakhir adalah adverbial conjunction. Untuk adverbial conjunction di sini tidak bisa saya type atau tidak bisa saya ketikkan atau saya lampirkan di dalam contohnya. Nanti bisa dicari di dalam teks, misalnya ada kata however, kemudian consequently, as a result, and extra. Banyak sekali contohnya, nanti bisa dipahami. Baik, itu untuk penjelasan tentang conjunction. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa praktis. Nanti akan saya berikan contoh-contoh soalnya, nanti bisa dikerjakan dan bisa didiskus melalui chat WA. Baik, itu saja untuk keterangannya. Untuk keterangan tentang what is it like conjunction. Everybody, thank you for your attention and see you next time.